Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja nyambung ya. Alhamdulillah. Sebelum saya memulai ceramah di sini mau minta mohon maafnya ya. Karena tidak seperti yang direncanakan. Padahal acara sebelumnya dikatakan Al-Fakir bakal ceramah jam 8. Ternyata ada hambatan yang saudara Diki tahu, sambutannya sama ceramahnya anak unda-undi sama. Ya, sambutannya 4. Akhirnya jadi telat. Mungkin dari sini anak minta mohon maafnya untuk antum semua, yang mana antum semua ini orang-orang yang alhamdulillah kalau Al-Fakir ngomong antum ini diberkati sama Allah. Amin. Antum ini diberkati sama Allah. Atas nama apa? Atas apa anak ngomong kayak begini? Karena ente Majelis Al-Muhsinin ini yunsab ila Al-Habib Taufik. Ente Majelis Al-Muhsinin ini sanadnya sampai kepada Al-Habib Taufik, yang mana keilmuannya Al-Habib Taufik sanadnya tidak perlu ditanyakan lagi. Beliau punya Syekh Al-Akbar itu Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Jeddah ya, Waliul Kutub. Beliau sandarannya ulama dunia yang ada sekarang. Beliau Al-Habib Taufik itu murid, termasuk murid daripada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad, yang mana berarti Ustaz Taufik itu sama Habib Umar belum belajar sama Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Almarhum yang belum lama Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur muridnya Al-Habib Abdul Qadir bin Al-Habib Zain bin Smith Madinah itu muridnya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Bayangkan jajaran-jajaran kaliber ulama-ulama besar yang hidup sekarang dan yang sudah meninggal itu semuanya pada masa Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad semua orang merujuk kepada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Dan antum punya guru, Masya Allah, Al-Habib Roki bin Fuad Abdul Faqih, termasuk senior ya, murid senior, murid-murid yang duf'ah awal ya, golongan-golongan awal masuk di pondok pesantren. Tapi kalau murid-muridnya Habib Taufik yang di rumah banyak yang jauh lebih tua. Karena kalau antum mau merujuk, mau nanya muridnya Habib Taufik yang angkatan pertama berapa, ada yang lebih tua dibanding Ustaz Taufik. Ya, karena Ustaz Taufik menjadi ustaz mulai dari umur mudanya. Ala kulli hal. Jadi anak minta maafnya, mohon ridhonya, anak datang telat seperti ini karena bukan keinginan anak pribadi, tapi ada hambatan. Ala kulli hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka Maulidun Nabi, kita di sini nggak perlu membahas yang lain kecuali membahas baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi Muhammad makhluk yang istimewa, yang mana diceritakan apa? Alam semesta diciptakan untuk mempertontonkan keindahan baginda Nabi Muhammad. Al-kaunu isyaratun wa antal, maksud alam semesta ini cuma menjadi isyarat, yang dimaksudkan adalah untukmu ya Rasulullah. Jadi nggak ada tujuan hidup, nggak ada maksud hidup, nggak ada hal-hal yang lainnya kecuali untuk apa? Untuk baginda Rasulullah. Kita semua kumpul di sini untuk apa? Menyenangkan Rasulullah. Rasulullah kalau mau diterangin gak bakal habis. Gak bakal habis. Kenapa kayak begitu? Ana ada kutipan bagus, antum dengerin ya, antum cermatin. Sayyidina Aisyah waktu itu ditanya sama sahabat, Rasulullah itu gimana? Umumnya kalimatnya ya. Jawabannya Sayyidina Aisyah apa? Kana khuluqul Quran. Rasulullah ini punya perangai itu seperti Al-Quran. Ditafsirkan sama banyak ulama, itu berarti Rasulullah adalah aplikasi dari Al-Quran. Pengaplikasian firman-Nya Allah itu ada di Rasulullah. Banyak ulama mengatakan apa? Rasulullah ini tubuhnya Al-Quran. Tubuhnya Al-Quran. Kenapa? Karena segala isi 30 juz yang ada di Al-Quran itu ada pada dirinya Rasulullah. Makanya diceritakan waktu Isra wal Mi'raj, Jibril nggak bisa naik kepada ketinggian tersebut kecuali Rasulullah. Kenapa? Karena tubuh Rasulullah adalah tubuh Al-Qur'an, nggak mungkin terbakar. Diri Rasulullah nggak mungkin terbakar, bisa bertemu dengan Allah zat bizat. Kenapa? Karena Rasulullah tubuhnya adalah Al-Qur'an. Nggak mungkin Allah membakar firman-Nya sendiri.
Bisa dipahamin ya? Sekarang antum bisa ngerti karena khuluqul Quran berarti Rasulullah adalah pengaplikasian dari Al-Quran. Al-Quran sendiri itu sebesar apa? Surat Al-Kahfi ada ya. Qul law kana bahru midadan kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah Muhammad kepada umatmu, seandainya samudra yang ada di dunia ini Allah ubah menjadi tinta. Mereka menulis, menafsirkan tentang firman-Nya Allah, maka sampai habis itu tinta yang seukuran samudra, maka tafsirannya gak bakal bisa memenuhi isi Al-Quran. Walau ji'na bimithlihi madada, kurang lagi ditambahin apa? Seandainya sudah kosong, saya datangkan lagi itu tinta seukuran dunia ini, ditafsirin lagi mau beres. Anak mau mengkaitkan dua hal ini. Ini antum kalau ngantuk nggak paham. Ini make harus dipikir ya. Agak seger dulu ya. Segerin kepala, pahamnya. Katanya Sayyidina Aisyah apa? Rasulullah adalah pengaplikasian dari Al-Quran. Sedangkan Al-Quran sendiri tidak bisa ditafsir. Sekarang kaitannya berarti apa? Kehebatannya Rasulullah dari segi akhlak, dari segi fisik, dari segi jalan hidup nggak bakal pernah ditafsir dan sampai selesai nggak bakal pernah. Makanya disebut tadi di Simtudoro apa? Rasulullah ini indahnya apa? Kamulat bihi falau ahdasana lil badri inda tamamihi lam yuhsafi. Rasulullah ini cahayanya sempurna. Kamulat bihi falau ahdasana, seandainya cahayanya Rasulullah ini dikasih ke bulan purnama, apa? Sana apa tadi? Apa? Falau ahdasana lil badri inda tamamihi lam yuhsafi. Maka bulan itu nggak bakal pernah gerhana. Antum bayangkan, purnama terang apa enggak? Kalau antum di sini nggak kerasa karena di sini penerangan banyak. Kalau kita ke gunung yang gelap, bulan purnama terang apa enggak? Yang pernah naik gunung ngerti. Yang pernah ke pantai, yang pernah ke hutan, yang ada penerangan ngerti. Betapa pentingnya bulan purnama, betapa indahnya bulan purnama. Ya apa enggak? Seandainya cahayanya Rasulullah setitik dikasih ke bulan purnama atau ke bulannya, maka bulan itu gak bakal pernah ada ceritanya di bumi ini purnama. Ana ngomong di sini sama antum ashab majelis. Kalau ngomong ceramah di luar, can ngerti akalna. Kumaha sih kaitannya kumaha, nggak ngerti. Tapi antum muridnya di Proki, ana berharap antum ngerti. Berarti betapa indahnya fisiknya Rasulullah. Betapa bercahayanya wajah Rasulullah. Yang hadir ke rumahnya anak ingat pasti Habib Taufik ceramah bahas apa? Yang Sayyidina Aisyah lagi ngejahit. Ingat ya? Udah nggak usah terangin. Kalau udah ngerti udah nggak usah. Paham tapi indahnya wajah Rasulullah. Tanemin di hati. Ya Allah, jangan nyampe saya meninggal kecuali pernah melihat wajah Rasulullah. Tanemin di hati. Kalau ngomong orang lain yang belum belajar lain. Nah, ngomong sama antum. Sama Al-Fakir juga berusaha menanamkan. Kenapa sih orang ini kalau sudah sampai derajat dekat kepada Allah jarang yang muter balik? Kenapa? Karena dia sudah tahu jalannya Rasulullah. Diibaratkan begini, kita kalau idola sama satu orang, ini yang perempuan dengerin juga. Kita kalau mengidolakan contoh laki-laki belum kita nikahin, kita idolakan. Subhanallah jadi jodohnya nikah. Orang manusia ini umumnya semakin dekat, penghormatannya semakin berkurang apa enggak? Berkurang enggak? Berkurang. Ternyata sama juga begini. Iya apa enggak? Iya. Antum nih yang ngefans sama pemain bola, punten contoh ini bukan niat gibah, enggak apa-apa orang kafir. Contoh Cristiano Ronaldo, ngefans sama Cristiano Ronaldo. Betapa profesionalnya, betapa rekornya banyak yang dia pecahkan. Kemarin nggak dimainin, kabur. Waktunya belum beres, dia kabur duluan ngambek. Akhirnya orang-orang menghormati Ronaldonya berkurang. Ya apa enggak? Yeah. Itu baru satu. Kalau antum tinggal sama Ronaldo, tahu kekurangannya Ronaldo betapa banyak. Ya apa enggak? Yeah. Umumnya manusia seperti itu enggak? Yeah. Semakin dekat, semakin kelihatan app-nya. Yeah.
Nggak bisa dipungkiri, suami istri sama. Makanya nggak usah aneh. Kan terkadang seorang istri, sebelum nikah kayak udah apaan tahu. Suami yang kepada cewek, cowok kepada cewek juga sama. Tapi nggak nikah. Lain apa enggak? Itu manusia. Mau tahu siapa yang saat didekatkan menambah cinta terus menerus? Cuman Rasulullah. Dikenalin satu, ibaratnya gini, kalau anak gambarin, buka pintu satu, kelihatan pintu 1000. Setiap 1000 pintu antum buka satu punya 1000. 1000 terus kayak begitu. Antum bayang. Ini hebatnya Rasulullah. Renungin di dalam hati, ini majelis kalau dikit gini enak karena malah khusyuk. Gak ada yang rame sendiri. Indah banget Rasulullah. Indah. Jangan sampai mata ini diharapkan melihat Rasulullah. Mudah-mudahan mata ini nggak diharapkan melihat Rasulullah. Indah Rasulullah. Kita kalau baca dari kitab aja, itu ente melihat istimewanya Rasulullah. Wallahi itu nggak bisa, masih belum tersifati. Itu belum 1%-nya, 0,5%-nya enggak. Di sini kan disebutin wa ala tafannunin wasifina biwasfihi yafna zaman wa fihi malam Yusuf. Antum kau baca maulid artinya gila. Ini Habib Ali Al-Habsyi enggak masuk di akal. Ini gila bermakna ta'ajjubnya. Gila yang ana maksud ini bukan gila orang gila, bukan. Gila yang maknanya ini kagum. Digambarkan apa? Wa alat tafannunin, seandainya orang-orang yang fun itu pakar. Dikumpulkan satu dunia ini, bukan satu dunia yang sekarang, enggak. Dikumpulin yang udah mulai mati sampai yang bakal lahir, yang nanti bakal jadi pakar, kumpul bareng. Menulis keindahannya Rasulullah. Yafna zaman, bakal habis itu suatu zaman, wa fihi malam Yusufi, dan Rasulullah belum penuh tersifat. Kenapa? Yang anak kaitkan tadi, kulau kana bahru midadan li kalimat rabbi nana fidal bahru qablan pada kalimat rabbi wala jinna bimithlihi madada. Quran itu nggak bisa ditafsirkan. Seandainya samudra, lautan sama daratan banyak kan mana? Lautan ya. Itu isinya tinta, antum bayangin. Bukan 2 meter dalamnya lautan ya. Nggak tahu berapa dalam. Itu dijadiin tinta buat nulis, menafsirkan Al-Quran, nggak tertafsirkan. Begitu juga Rasulullah. Jadi ini berkaitan, omongannya Sayyidina Aisyah. Ini Sayyidina Aisyah istrinya Rasulullah terkena apa? Ini ngomong bukan mun orang, punten kita kalau baca sorangan, oh gitu ya, akhlaknya Al-Quran ini sudah beres. Iya Pak? Iya. Tapi Al-Fakir ini dapat dari ulama. Ulama itu cara berpikirnya beda. Rasulullah seperti Al-Quran. Al-Quran seperti apa ya? Ketemu ayat ini. Oh, Quran nggak bisa ditafsirkan. Berarti Rasulullah kehidupannya, keindahannya, keistimewaannya, kedudukannya di sisi Allah nggak bisa ditafsir. Betapa beruntungnya sahabat melihat Rasulullah. Jadi antum jangan bingung kalau sahabat berperilaku kecintaannya kepada Rasulullah nggak bisa ditangkap sama akal. Kenapa? Karena dia melihat langsung dengan mata. Matanya nih ngelihat Rasulullah nih gimana. Nyampe mereka melihat ada banyak yang nggak bisa ditafsirkan tentang keindahannya Rasulullah. Diceritakan kenapa sih kalau kita baca tentang fisiknya Rasulullah suka beda pendapat. Ada yang ngomong alisnya nyambung, tapi sambungannya tipis. Ada yang mengatakan alisnya nggak nyambung. Mau gimana ngelihat Rasulullah? Yang tadi anak terangin cahayanya Rasulullah setitik aja dikasih ke bulan nggak jadi kok, nggak jadi gerhana itu bulan. Sampai kiamat nggak bakal gerhana itu bulan. Matahari sama, terus kuat sahabat nggak tahu ya Rasulullah. Nggak bisa lama-lama. Rata-rata kalau antum cari tahu yang bisa menjelaskan tentang fisik Rasulullah itu sahabat yang masih kecil melihat Rasulullah, udah gede masih ingat ditulis. Pas udah gede mah nggak bisa mandang Rasulullah gini, dipantangin nggak bisa. Dipantengin nggak bakal seperti itu. Antum kalau mau lihat di Burdah itu ngantingan Burdah lebih gila lah. Burdah itu tinggi sekali.
Nabi Muhammad itu hidup dalam keadaan miskin. Wal jibalu summu min dahabin an nafsihi fa araha ayyama syamami. Katanya diceritakan itu gunung-gunung itu teriak sama Rasulullah, ya Rasulullah, di tubuhku ini ada emas, ambillah. Jawabannya Rasulullah apa? Bukan itu yang saya inginkan. Pergi kamu. Saking tingginya derajat Rasulullah. Orang datang acara maulid, yang satu beseknya telur, yang satu beseknya daging. Datangnya di mana? Daging, kita orang. Rasulullah ditawarin sama gunung, nih saya ada emas, ditolak. Terus Rasulullah disifatin Abu Dhabi kasyaf sita zuharu dil ainaini min bu'udin saghiratan wa tuqillu tarfa min amami. Rasulullah ini diibaratkan, kata Imam Busiri, kasyamsi seperti matahari. Jangan digambarkan berarti matahari lebih besar dibanding Rasulullah, enggak. Ya, dikatakan itu kalau Rasulullah lewat matahari cemburu. Bukan asli hakikatnya, ini majas. Ini kalimat majas. Antum yang sekolah ngerti. Ya, majas doang. Maksudnya apa? Saking indahnya wajahnya Rasulullah, redup itu matahari, teka tempuan indahna. Makanya diibaratkan kalau Rasulullah lewat matahari cemburu, maksudnya seperti itu. Lanjut aja lagi bahasa. Itu kasyamsi tazharu lil ainaini min bu'udin. Nabi Muhammad itu seperti matahari. Tazharu lil ainaini min bu'udin, apabila dilihat pakai panca indera dari kejauhan, sogirotan kecil. Tapi wa tuqilu tarfa min amami, bikin mata silau seperti matahari. Ente icing pas siang jam 12 tempo matahari, ulah 5 menit. 1 menit kuat moal. Wah, kabur mata antum kabur. Ya Pak enggak? Ya segitu teh remang-remang hidung langsung kata puan naon. Ya Pak enggak? Itu Rasulullah. Itu cuma gambaran. Rasulullah di atas itu lagi. Makanya saya Imam Busiri memuji-muji Rasulullah, muji-muji dengan pujian sastra yang sangat tinggi. Nyampe itu Imam Busiri ngarang burdah cuman berbentuk bait. Itu yang bikin syarahnya, atau syarah itu berarti penjabarannya itu kitabnya macam-macam, ada Al-Baijuri, ada ini, itu nggak beres-beres menjabarkan tentang syairnya Imam Busiri menyifati Rasulullah. Tapi saat Imam Busiri muji Rasulullah, mentok, akal beliau mentok karena nggak bisa, Rasulullah nggak bisa dicapai. Imam Busiri yang kayak begitu kurang di mana? Kita di mana? Al Imam Busiri yang dibilang mereka ini pemimpinnya para pecinta Rasul pada zamannya, itu Imam Busiri. Pemimpin satu dunia pecinta Rasul itu Imam Busiri, mentok. Makanya terakhir ngomong apa? Fama blagul ilmi fihi annahu basyar. Saat Imam Busiri muji, beliau ngomong fama blagul ilmi, puncak pengetahuanku tentang Muhammad annahu basyarun, tetap sesungguhnya dia adalah seorang manusia. Setelah itu nggak bisa terusin. Imam Busiri, Rasulullah datang. Wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Rasulullah langsung ngomong depan Imam Busiri, wa annahu, sesungguhnya dia, maksudnya aku, khairu khalqillah, sebaik-baiknya makhluknya Allah, kullihim, dari seluruh makhluk yang ada. Istimewa apa enggak? Ente mun baca burdah ngarti artina teh kieu karasa. Mun baca maulid ngarti artina karasa. Boga duit beli terjemahan. Walaupun terjemahan itu cuma arti kata, tidak mengartikan tentang sastra. Tapi suatu saat siapa tahu terbuka waktu, terbuka futuh, antum bisa ngerti. Antum dulu dikatakan orang yang membaca Maulid Simtuduron, Ali ngomong, orang yang baca Maulid Simtuduron dia tafsirkan sampai habis, sampai doa, terus dia baca ulang, pasti dia bakal dapat buah yang lain. 3 kali buahnya lain, 4 kali buahnya lain, gak bakal berhenti cuman dengan membaca Simtudur. Aulia itu punya keistimewaan, makanya dikatakan warisannya Anbiya, warisannya Rasul, para ulama. Kenapa? Karena mereka punya kemampuan sebagaimana kemampuan yang ada pada Rasul. Tapi sebagian, paham ya? Kan dikatakan orang pernah datang cuman melihat Muhammad mana, dengan melihat masuk Islam, termasuk sahabat Hasan bin Sabit. Masuk sahabat Hasan bin Sabit. Cuman melihat langsung masuk karena mereka tahu kalau hatinya ditutup sama Allah, mereka tahu. Abu Jahal, pembencinya Rasulullah, itu nggak mau melihat Rasulullah lama-lama.
Kalau ngelihat Rasulullah ditanya, ente kenapa kalau ngobrol sama Rasulullah banyak penduduknya? Enggak saya takut jatuh cinta. Iya mah jelema enggak segelonya. Hah? Berarti dia tahu nggak kenyataannya? Tahu, cuman dia nggak mau mengakui saking sombongnya sehingga dia nggak mau melihat Rasulullah lama-lama. Makanya dikatakan musuhnya Rasulullah lebih berat dibanding Fir'aun gara-gara eta. Antum tahu? Setelah ente tahu bahwa banyak banget cerita riwayat yang keindahannya Rasulullah itu cuman orang melihat masuk Islam karena aura yang ada di tubuhnya Rasulullah. Aulia itu punya hal seperti itu. Aulia itu punya hal seperti ini. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad, nggak usah jauh-jauh, gurunya Ustaz Taufik yang ente orang keilmuannya nyambung bersanad-sanad. Tak kenal maka tak sayang, anak kenalin siapa itu Habib Abdul Qadir, cuman sedikit yang anak tahu. Habib Abdul Qadir bin Ahmad ini aura aulianya besar. Diceritakan Habib Abdul Qadir bin Ahmad ini kan wali besar, muridnya itu ulama-ulama kaliber, ulama-ulama top dunia. Tapi orangnya sederhana. Istrinya nitip beliin ini, keluar sendiri. Itu makai di kawal-kawalnya. Dorong. Orang cucu-cucuna menang bonus ya. Rasulullah di Baledog, orang dimuliakan. Orang mau menang bonus, turuna abaib daerah. Menang bonus Indonesia teh dimuliakan. Rasulullah di Baledog bahalanya. Ya Bang enggak? Gigi gerahamnya patah ya Bang enggak? Ala kuliah lanjut cerita berhentiin taksi. Kau tahu orang Badu itu lebih parah dibanding orang Indo. Badui. Orang gunung, Arab ke orang gunung, culamuna minta ampun. Soalnya teboga ilmu. Bayangin ada orang pelanggan ngeberhentiin. Kalau kita kan kalau Grab sekarang silakan gini. Sopan ya? Orang Arab kalau orang gunung buat sopan. Ya Allah udhul. Enggak asup buruan. Dia kayak udah masuk. Mau kemana? Sini. Oh iya. Dah. Gak ngomong A, B, C, gak ada basa-basi. Orang Badui, kita mah di Grab diajak ngomong ya? Ya Bang kan? Orang Badui mah ke wahadaban. Yes, jalan numpang biasa. Diantarkan, Habib Ahmad turun, selesai. Subhanallah nih supir taksi. Beres Habib bin Ahmad keluar, dia ngerasain di tubuhnya ada hal yang lain. Di tubuhnya ada hal yang lain. Hatinya jadi bersih. Kayak mobil kelihatan masjid ajan berhenti sholat, pulang nyampe rumah istrinya bingung, saya teh kunaon, intinya bahasa orang mana, kasurupan naon, saya teh bahasa kasar ya, lu kemasukan apa kok tiba-tiba begini banget, sama istrinya baik sama anaknya begini, saya juga nggak tahu, nggak ingat coba, gara-gara naon nanti bisa berubah, terakhir mah asaan tadi saya bawa pelanggan. Nyaho saha pokoknya minta antarkan ke tempat biasa bukan ke tempat ibadah enggak. Orang mau nyelesain hajat loh. Ada keperluan. Ke tempat biasa. Tapi setelah dia turun ada yang dirasa dengan saya beda. Sampai cerita enggak udah berjalannya waktu enggak tahu siapa Habib Qadir bin Ahmad. Sampai dia jadi orang baik, kumpul di masjid, ditanyain orang-orang, lu dulu begini juga, lu dulu begini kok berubah begini. Iya, gara-gara gue ngebonceng di mobil orang begini. Yang mana orangnya ditunjukin foto-foto ulama terakhir Habib Qadir bin Ahmad. Nah ini orang-orang. Anda tahu nggak yang anda bonceng siapa? Nggak tahu. Ini guru besarnya para wali yang ada di bumi sekarang. Jadi mereka ini dapat keistimewaan yang ada di Rasulullah, aulia ini Abdul Qadir bin Ahmad seperti itu. Banyak, kalau diceritain banyak sekali. Nggak usah jauh-jauh kejadian di Indonesia, di Solo. Habib Ali bin Alwi bin Ali Simtudoro. Ali bin Alwi bin Ali Solo. Habib Ali sekarang punya putra yang terkenal jadi Ustadz Habib Alwi Solo, tahu ya? Tahu ya, Habib Alwi Solo tahu. Kalau nggak tahu buka abis di Google. Itu orang-orang hebat. Habib Alwi orang masya Allah. Ini beliau dibilang sama keluarganya sendiri. Kan di keluarga sana banyak namanya Alwi. Ambil berkahnya dari anaknya Habib Ali namanya Alwi. Jadi sepupu-sepupunya Habib Alwi itu namanya banyak yang Alwi juga. Jadi mereka keluarga kalau manggil Alwi, Ustadz Alwi yang sekarang ini manggilnya Alwi Wali. Karena Habib Ali bersaksi di depan keluarganya, didatangi nama Habib Ali Simtudoro, Habib Alwi digandeng. Ali izin anak kamu saya ajak keluar. Itu
Habib Alwi yang sekarang digandeng sama Habib Ali. Lanjut, anak bukan mau cerita itu. Lanjut, Al Habib Alwi dulu pernah digandeng sama bapaknya Al Habib Ali. Habib Ali habis dapat file fotonya Habib Abdul Qadir bin Ahmad yang bagus, resolusinya tinggi, jadi buat dipajang di rumah bagus. Habib Ali dapat file, gandeng anaknya ke percetakan foto, buat nyetak foto. Berangkat ke tempat percetakan foto, langganannya Habib Ali orang Cina, Chinese. Engko ya, bahasa orang engko. Datang seperti biasa, ngasih file code. Ini ada file, bikin ukuran sekian. Jual figurannya nggak? Jual sekalian ya, mau figurannya. Berapa hari beres? Sekian hari. Ini Habib Alwi masih hidup, saksi matanya. Dan Habib Alwi ini muridnya Habib Qadir bin Ahmad juga. Walaupun bukan murid belajar lama, sama seperti Habib Taufik. Cuman beberapa kali ketemu, cuman di situ ada nadroh istimewa, ada pandangan istimewa, sampai dapat kemuliaan. Lanjut ceritanya, pulang setelah berapa hari balik ke sana ngambil. Belum ketemu si Eko, mau bayar, kaget Habib Ali. Kenapa? Nyampe sana, foto yang gede itu dipajang sama si Eko. Dikira dipajang doang ya, udah. Oh ini dipajangnya padahal orang Cina. Eta aya Yesus, eta aya salib, tapi di dia aya Habib Abdul Qadir. Tengah dia orang Cina. Singkat cerita, ketemu Habib Ali manggil Singkonya, transaksi bayar, mau diambil. Singkonya diem sebentar, nunduk diambil. Diambil figuranya, dikasih. Habib Ali sebelum antum pulang, namanya Wan ya, kalau bahasa sini Wan Ali gitu ya. Mungkin Cina nggak paham ya, kurang lebih lah. Kalau ini bukan niat berbohong ya, salah ucapan aja. Intinya dipanggil lah, Fulan, Habib Ali, gitu ya bahasa orang banyak. Saya mau ngasih ini, tapi saya ada satu pertanyaan sama engkau. Mangga, tanya aja. Apakah orang ini yang dimaksud Nabi Muhammad? Si engko orang Cina Kristen tenyahona naon beres moto diliatin fotonya Habib Abdul Qadir bin Ahmad, nanya ini Rasulullah bukan? Ini nabinya orang Islam, kurang lebihnya begitu ya. Mungkin kalau dia nggak tahu namanya Muhammad, mana kurang tahu. Intinya nanya ini bukan nabinya orang Islam. Kaget Habib Ali, dagdikduk, bukan kok. Terus ini siapa? Kenapa antum tanya gitu? Nggak pernah melihat satu orang foto, satu figur yang saya lihat setelah saya memandang itu mata saya nggak pengen lihat yang lain, pengennya ke situ aja. Makanya dipajang. Makanya dipajang. Sampai saya pikir-pikir apa ini nabinya orang Islam. Makanya saya tanya, benar apa bukan? Jawab dulu. Jawabannya Habib Ali apa? Bukan. Ini cucunya. Ini turunannya seperti ini dia. Kalau Rasulullah kayak gimana pengen tahu. Sallu ala Nabi. Menembayang ya. Aulia yang Allah dapat cipratan keindahannya Nabi Muhammad itu dapat. Gak bisa full, tapi dapat. Makin tinggi makomnya makin banyak dapat. Ahtarnya makin banyak. Asik ya kita cerita Aulia asik. Kalau saya cerita wahyu di sini, insya Allah 5 menit udah nggak ada bahan lagi ya. Ini yang diceritain Rasulullah. Ini diceritain ini Jamaraha yang kayak sekarang tuh. Langsung. Nggak ada habisnya. Paham ya? Dari situ antum bisa paham ya. Akhirnya nggak nyampe situ. Kok ngomong, ini cucunya iya. Rasulullah gimana? Nggak ada fotonya. Terus bagaimana mengenal Rasulullah? Masuk Islam. Nanti diceritain di situ tentang Rasulullah. Ya udah, saya sekarang minta kesaksian dari kamu. Saya baca syahadat, saya masuk Islam. Cuman gara-gara foto. Gerak-geriknya orang Islam ini harus orang Kristen itu nggak bisa tahu Islam. Ya Bang, nggak? Boboro ngaji itu bisa kan? Ya Bang, nggak? Iya. Bagaimana orang Kristen itu bisa melihat indahnya Islam? Dari orang Islamnya sendiri. Sosialnya antum sama dia gimana?
jangan rasis jadi orang, jangan. Rasulullah nggak begitu. Rasulullah nggak begitu. Dakwahnya Rasulullah lembut. Kecuali ada beberapa hal yang membuat Rasulullah marah. Yang mana Habib yang buat marah? Ngaji aja antum ya. Ngaji panjang soalnya ya. Di dia mah karunya tidur tuh anak kecil tuh kesian. Ya. Pelajari tentang Rasulullah. Yang anak terangin tadi, makin tahu makin terus kebuka. Yang paling berhak menaruh Rasulullah itu antum. Kenapa antum mau baca Rasul? Orang Barat ngarang buku tentang Muhammad kok, iya apa enggak? Iya. Orang yang paling berpengaruh di dunia ada yang nulis orang Barat, bukunya tebal. Nomor 1 Muhammad, dia nyeritain Muhammad. Era tuh orang penyahuan. Malu gak? Siapa yang paling berhak mencintai Rasul? Kita. Siapa yang paling berhak mengenal Rasul secara khusus? Yang belajar, yang hadir majelis. Antum semua, alhamdulillah. Antum ini berarti dipilih sama Allah. Jangan dibuang. Antum dipilih jadi anggota Majelis Al-Muhsinin. Pilihan itu dari Allah. Itu pilihan dari Allah. Nggak dimanfaatin, hati-hati. Orang tua, anaknya nggak dididik, bodoh, nggak ngamuk. Kenapa? Nggak dididik. Tapi kalau dibayarin, ngabisin uang, ini yang udah nikah. Tahu capek nyari duit gimana? Terus anaknya culangun, kesel gak? Anaknya durhaka, kesel gak? Darah daging loh, tetap kesel. Kalau Rasulullah yang antum sakitin hatinya, siapa yang kesel? Kalau kekasihnya Allah yang antum sakitin hatinya, yang ngamuk siapa? Hati-hati. Murkanya Allah di atas yang lain. Makanya kalau baca Fatihah yang khusus, sholat Bismillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal yang khusus. Ini anak dapat nasihat dari Ustaz Taufik kemarin di atas. Gap, sholat 5 waktu, jangan lupa saat ihdinas siratal mustaqim. Kalau bisa awal akhir, tapi khusus di ihdinas siratal mustaqim yang khusyuk. Ustaz jadi begini, gak pakai mondok. Ustaz jadi begini, anak yatim. Berkat apa Ustaz menjadi begini? Minallah. Bukan dari Ustaz sama sekali. Bukan dari diri Ustaz sama sekali. Modal Ustaz Taufik apa? Ihdinas siratal mustaqim. Yang fokus ihdinas siratal mustaqim. Siapa yang di siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Antum artikan sendiri sudah. Yang fokus saat sholat baca itu. Ingat baiknya antum itu nanti jadi kacamatanya anaknya antum. Yang jomblo cepat nikah, mudah-mudahan. Yang sudah nikah mudah-mudahan bisa jadi contoh utama anak-anak. Sebelum anak-anak itu bisa mencintai ente dengan hakikat kecintaan, bikin mereka cinta sama Rasulullah dengan hakikat kecintaan terlebih dahulu. Kalau mereka tahu siapa Rasulullah, pasti mereka muliain engkau. Pasti anak-anak kita muliain orang tua. Contoh paling besar, contoh paling pertama Rasulullah. Ana pernah dengar khutbahnya Al Habib Muhammad bin Agil Atas, tahu ya, mudah-mudahan tahu, punya pondok di Ciberem BNR Harmoni. Beliau cerita ada satu anak dididik sama orang tuanya kalau makan tangan kanan, masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kamar mandi kaki kanan, mau tidur baca doa, bangun tidur baca doa, mau makan baca doa. Si anak udah gede, udah mulai mikir nanya, ya. Ini semuanya ayah ajarin mulai saya kecil. Ini dari ayah. Jawaban ayahnya apa? La ada dari Rasulullah. Ini semua dari Rasulullah. Kalau begitu ayah, saya masuk kamar mandi kaki kiri, itu Rasulullah yang ngajarin. Iya. Keluar kamar mandi kaki kanan, itu Rasulullah yang ngajarin. Iya.
Saya tidur baca doa itu Rasulullah yang ngajarin. Iya. Saya bangun tidur baca doa itu Rasulullah yang ngajarin. Iya. Saya menghormati kamu itu ajarannya Rasulullah. Iya. Saya memuliakan kamu itu ajarannya Rasulullah. Iya. Berarti yang didik saya itu bukan engkau ayahku, tapi Rasulullah. Iya betul. Untuk pikir berarti kehidupan kita ini semuanya nisbatnya kepada Rasulullah. Jadi nggak ada yang perlu disombonginnya. Ente hadir majelis jangan mandang orang yang nggak hadir majelis itu lebih jelek dibanding ente, enggak. Ente semua kebaikan yang ente ambil semuanya dari siapa? Sumbernya dari Rasulullah. Juru utama, juru pendidik kehidupan kita semuanya dari Rasulullah. Nggak usah ada yang dibanggain, buang semuanya. Hati jadi bersih. Maka apa kata Taufik kemarin Pak? Di Qasidah apa? Ya Rabbi syarifni bi ru'yati sayyidi wa ajli sadaqal bil kathiri. Ya Allah, muliakanlah saya dengan bisa memandang wajahnya Rasulullah. Amin. Muliakanlah kami dengan bisa memandang wajahnya Rasulullah. Wa ajli sadaqal bil kathiri sadaqahu, dan bersihkanlah, karena pembersihan hati ini penting. Penghambat kita melihat Rasulullah hati yang banyak karatnya. Di situ di Qasidah disebutkan apa? Dan bersihkanlah karat-karat yang ada di hati ini agar kita menjadi orang-orang yang pantas melihat Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cuma ini aja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga ini jadi awal pemantik kita. Habis ini kita cari tahu tentang Rasulullah. Kita pelajari tentang Rasulullah, lazimin majelis-majelisnya, dengerin ceramah-ceramahnya, pulang bawa bekal, kasih tahu orang di rumah. Jangan hadir majelis, balik ke rumah, tidur langsung. Terus bangun tidur nggak cerita apa-apa, jangan. Nanti dapat ilmu, ada kewajiban untuk mengamalkan ilmu. Termasuk mengamalkan ilmu selain menjalani kepada diri kita sendiri, tapi kita sebarkan kepada orang lain. Dakwah sekarang gampang. Lihat status orang bagus, minta bikin status itu dakwah. Saat maksiat menjadi besar, peluang untuk dakwah juga sama-sama menjadi. Allah nggak pernah dolim. Allah nggak pernah dolim. Sekarang maksiat besar dia. Ente kumpul aja orang maksiat. Ente ngelihat ke tempat ibadah juga banyak juga orang ibadah. Kayak kata Imam Haddad, jangan pernah mengatakan aulia itu nggak ada. Tapi katakanlah kenapa saya nggak ketemu aulia. Ini camkan ya. Mereka orang-orang seperti Habib bin Ahmad ada. Orang-orang seperti Imam Al-Haddad ada. Orang-orang seperti Syekh Abu Bakar bin Salim ada. Orang-orang seperti Imam Busiri ada. Dan nunggu kalangan ada. Tapi kalau kita belum ketemu, koreksi diri. Rasulullah kan Allah kan nggak dolim. Justru kalau Allah nanti kumpulin aulia sama orang-orang kotor, Allah dolim. Iya apa enggak? Kalau kita belum ketemu mereka, berarti emang kita yang jelek, salahin. Jangan banyak-banyak nanya sama Allah. Kok saya gawe dapat uang segini? Bodoh, lah gitu. Faman yattaqillah yaj'al lahu, selesai. Siapa orang yang bertakwa maka akan Allah diberikan jalan keluar apapun itu. Gak usah nuntut sama Allah. Kembali ke kita sendiri. Allah udang tahajud saya kene kunaon teh. Ulah nyalahkeun Allah. Kan orang geus masang alarm ya Allah kok teu hudang. Bodoh, salahkeun sia sorangan. Salahkeun awak sorangan. Aman yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ini sekarang keadaan ekonomi sulit, yang susah nyari duit, solusinya apa? Bertakwa. Yang punya hubungan di rumah kurang baik, solusinya apa? Bertakwa. Yang hese neangan jodoh, solusinya naon? Bertakwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.